Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Utapia Nur Aini dengan NIM akhir 081. Nah, saya di sini akan menyampaikan dan memberikan sedikit gambaran teknik memimpin dan mengklarifikasi dalam konseling. Yang pertama adalah teknik memimpin atau leading. Apa sih pengertian dari memimpin atau leading itu? Yaitu teknik untuk mengarahkan pembicaraan dalam wawancara konseling sehingga tujuan konseling itu dapat tercapai. Ada kalanya bahwa klien itu terlalu terbelit-belit menyampaikan permasalahannya, bahkan melantur dari inti permasalahan. Dan dalam hal itu seorang konselor itu diharapkan memiliki keterampilan untuk memimpin percakapan agar tidak menyimpang dari permasalahan sehingga tujuan konseling yang utama itu dapat tercapai sesuai sasarannya. Kemudian tujuan dari teknik memimpin yang pertama adalah agar calon konselor itu mampu mengetahui dan memahami bahwa arah pembicaraan klien sudah menyimpang atau tidak mengarah ke tujuan konseling. Kemudian agar calon konselor itu dapat menyusun kalimat yang memimpin pembicaraan dalam diskusi dengan klien. Kemudian masuk pada contoh dalam teknik memimpin, ada seorang klien berbicara bahwa saya sudah pasrah sejak kamu tak dapat lagi mengatakan apa. Mana mungkin Pak, saya tidak sanggup membicarakan persoalan itu lebih jauh, hati saya amat pedih. Nah, kalimat tersebut merupakan pembicaraan yang sudah menyimpang, berbelit-belit, serta melantur. Kemudian konselor itu dapat meluruskannya dengan kalimat bahwa saya akan memahami perasaan saudara. Namun berbicara ini, saya lihat hampir tuntas kalau saja saudara itu tidak terlalu emosional dan sedikit berpikir rasional. Pembicaraan kita sudah berada pada titik terang, yaitu dalam hal tugas pokok saudara, bagaimana pendapat Anda. Nah, dengan konselor berbicara tersebut, pembahasan kembali ke pokok awal. Dan masuk pada teknik mengklarifikasi. Teknik mengklarifikasi ini adalah dasar komunikasi konseling yang dilakukan agar konselor itu dapat menangkap isi pernyataan konseling dengan pernyataan baru yang lebih segar. Ketika klien itu menyampaikan permasalahan dengan kurang jelas atau sama-sama bahkan dengan keraguan, maka tugas konselor adalah melakukan klarifikasi untuk memperjelas apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh klien. Kemudian masuk pada tujuan teknik mengklarifikasi. Tujuannya untuk mengundang klien untuk menyatakan pesanannya dengan jelas, dengan ungkapan kata-kata yang tegas, dan dengan alasan-alasan yang logis. Kemudian bertujuan agar klien itu dapat menjelaskan, mengulang, dan mengilustrasikan perasaannya. Dan masuk pada contoh teknik mengklarifikasi, ada seorang klien berkata bahwa saya tidak keberatan, tapi jangan begitu caranya. Nah, kemudian konselor menjawab, saudara tidak keberatan dengan adanya hukuman itu terjadi, asalkan dengan cara-cara yang menurut saudara itu lebih manusiawi, begitu kan? Nah, itu berarti konselor sudah mengklarifikasi ulang atas pembahasan klien yang masih sama-sama itu tadi. Dengan kata kuncinya tadi adalah kata begitukan. Nah, kata begitukan adalah kata yang sudah mewakili untuk teknik mengklarifikasi. Kemudian masuk pada contoh gambaran sederhana proses konseling dengan menerapkan teori atau teknik tersebut. Selamat menonton. Gini Kak, saya tuh punya masalah saya itu pinjol. Nah, pinjol saya itu kalau dihitung itu ada 50 juta. Saya itu bingung mau cerita ke siapa. Orang tua saya tinggal satu, udah gitu sakit juga, sakitnya gagal ginjal. Saya juga tulang punggung keluarga. Adik saya masih sekolah. Saya bingung, cemas setiap hari. Ditambah lagi saya punya anak baru usia 1 bulan. Jadi kan kalau saya stres, saya takut mempengaruhi ke anak saya kan, karena anak saya kan masih balita. Dan saya merasa tidak punya teman dan saya emosi. Baik Kak, saya sangat memahami ya perasaan Kakak. Coba tenangkan diri Kakak, tarik nafas terlebih dahulu. Oke, baik. Saya sangat salut ya sama Kakak karena Kakak masih bertahan pada titik ini. Bagaimana kita bahas satu persatu dulu ya. Jadi tadi Kakak bilang bahwasannya Kakak itu mempunyai baby yang usianya itu masih genap 1 bulan ya. Artinya Kakak itu mempunyai pasangan hidup kan? Iya benar, saya baru menikah 1 tahun yang lalu Kak. Dimana pada gambaran atau video tersebut bahwa si klien itu dalam mengutarakan permasalahan terdapat komunikasi yang sudah melenceng atau sudah di luar dari pokok permasalahan. Untuk itu seorang konselor pada video tadi sudah meluruskan dan mengarahkan sehingga klien itu dapat terarah atau bisa dilanjut kembali. Jadi permasalahan Kakak tadi tentang pinjaman online tadi ya, ditambah lagi dengan orang tua Kakak yang sedang sakit, kemudian Kakak menjadi cemas, panik, dan emosi berat gitu kan. Kemudian Kakak adalah tulang punggung keluarga,
Ditambah lagi kakak mempunyai baby yang masih usianya itu 1 bulan ya, yang harus kakak rawat, kakak jaga gitu kan. Eh, jadi saran saya, ketika mempunyai masalah apapun itu, coba ceritakan terlebih dahulu kepada pasangan kakak. Karena pasangan kakak itulah yang akan memberikan impact yang positif kepada kakak. Tadi sudah dijelaskan kan kakak tidak menceritakan dengan keluarga kakak. Karena lagi-lagi keluarga kakak kan tinggal ayah, dan ayah itu sedang sakit. Nah, salah satu-satunya itu yang paling memberikan impact yang positif adalah pasangan kakak. Selesaikan bersama-sama dengan pasangan kakak, kemudian berpikirlah yang positif, yang rasional, yakinlah pada diri kakak bahwa masalah ini akan segera selesai, gitu ya. Kemudian selalu ada di dekat pasangan kakak, karena ketika kakak cemas terus, pasangan Anda akan terbawa emosi juga. Jadinya masalah tersebut malah tidak selesai-selesai hingga menjadi pertengkaran pada rumah tangga yang akhirnya itu menjadi tidak sehat. Gitu ya. Semangat, kakak pasti bisa. Saya yakin kakak adalah orang yang kuat. Di mana pada gambaran atau video tersebut bahwa si klien itu mengutarakan permasalahan dengan kurang jelas dan terdapat keraguan dalam menyampaikannya, sehingga seorang konselor pada video tadi dapat menjernihkannya atau mengklarifikasi ulang agar permasalahan tersebut itu jelas dan dapat mendapatkan pemahaman yang utuh dan tidak samar-samar lagi. Sekian penjelasan dari saya dan gambaran video tersebut dalam teknik memimpin dan mengklarifikasi dalam konseling. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.